Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita hampir sampai di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul bersegera dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya bersegeralah beramal sebelum kedatangan Tuhan. Tidaklah seseorang menunggu kecuali kefakiran yang membuat lupa, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang merusak, masa tua yang menguruskan, kematian yang menyergap tiba-tiba. Dajjal adalah seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nanti, dan yang terakhir kiamat. Kiamat yang sangat pahit dan bisa membawa malapetaka untuk kita. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita harus menyegerakan beramal? Yang pertama, karena aset adalah aset waktu kita, itu adalah waktu saat ini. Nanti atau esok hari kita tidak tahu. Waktu kemarin itu bukan milik kita. Waktu kemarin sudah berlalu. Maka kita harus bersegera dalam beramal. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita pada hadisnya yang berbunyi, nikmatani maghmunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragu, yang artinya dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak Ibu serta adik-adik semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Ibnu Mas'ud pun pernah berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu. Penyesalanku adalah pada hari di mana terbenamnya matahari. Pada hari itu umurku berkurang, tapi daripadanya amalku tidak bertambah. Yang kedua adalah amal kita tidak bisa dikerjakan orang lain. Artinya apa? Masing-masing kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal perbuatan yang telah kita kerjakan di dunia. Maka dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Yang artinya pada hari orang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, istri dan anak-anaknya. Setiap dari mereka mempunyai urusan yang
cukup menyibukkannya. Quran surat Abasa ayat 34 sampai 37. Maka kita diberikan tanggung jawab oleh Allah, kita harus mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh agar kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada ketaatan. Derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan oleh kesungguhan seruan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seruan kebajikan dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Yang artinya demikian, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan yang agung. Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, 3 hal yang insya Allah bisa memotivasi kita agar kita bisa bersegera dalam beramal, terutama beramal baik, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajal kita. Maka nikmat yang telah diberikan Allah saat ini kita gunakan sebaik mungkin. Semoga bisa menambah kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.